Pengibaran sangsaka merah putih selalu menjadi momen impian dan dinantikan oleh putra-putri terbaik bangsa pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 68 pelajar dari seluruh wilayah di Indonesia telah terpilih untuk menjadi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Nasional tahun 2022. Para pelahar yang terpilih menjadi anggota Paskibraka Nasional 2022 merupakan putra-putri terbaik dari 34 provinsi di Indonesia. Untuk putra-putri yang terpilih mewakili Provinsi Banten menjadi bagian Paskibraka Nasional pada peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2022 ialah Isra Marcel Arifin dan Putri Fiona. Isra Marcel Arifin merupakan siswa kelas 11 MIPA 2 SMA Lab School Cirendo, Kota Tangerang Selatan. Kepala SMA Lab School Cirendo, Raidil Fitran mengatakan, menjadi anggota Paskibraka Nasional merupakan impian seorang Isra Marcel Arifin. Pasalnya, Isra telah memiliki ketertarikan menjadi pasukan pengibar bendera merah putih sejak duduk di bangku sekolah dasar. Bakat Isra dalam menjadi seorang paskibraka memang sudah diketahui pihak sekolah sejak baru duduk di bangku kelas 10 tahun lalu. Dari 20 calon paskibraka yang akan mewakili pihak sekolah di Kota Tangerang Selatan dan Provinsi Banten, Isra terpilih menjadi 6 siswa terbaik. Seleksi calon paskibraka yang akan dikirim mewakili sekolah tersebut telah dilakukan sejak bulan Februari atau awal tahun 2022 lalu. Meliputi peraturan baris berbaris, pengetahuan umum, keterampilan hingga postur tubuh ideal seorang paskibraka. Hingga akhirnya hal tak terduga terwujud. Pria kelahiran Jakarta 13 Januari 2007 silam terpilih mewakili Provinsi Banten untuk menjadi Paskibraka Nasional. Sementara untuk siswi terbaik yang mewakili Provinsi Banten pada HUT ke-77 RI di Istana Presiden, sementara untuk siswi terbaik yang mewakili Provinsi Banten pada HUT ke-77 RI di Istana Presiden adalah Putri Fiona. Putri Fiona merupakan seorang gadis yang lahir di Serang pada 15 Februari 2006 dan kini duduk di kelas 12 IPS 1 SMAN Kota Serang. Nah, memang prosesnya kami melakukan perekrutan itu cukup selektif. Dari mulai kelas 10 di awal kita lakukan perekrutan bagi anak-anak yang berminat, kemudian diseleksi. Itu ada kurang lebih saat itu seleksinya itu ada belasan atau 20. Kami jatah kita per sekolah itu ada 6 seperti itu, 6. Kemudian seleksi juga lumayan ketat. Dari seleksi baris berbaris tentunya, kemudian pengetahuan seperti itu, keterampilan lainnya itu kita proses seleksi. Kemudian terpilih 6 dari puluhan orang itu atau belasan orang itu terpilih 6 termasuk Isra. Memang Isra dari kemampuan sudah memiliki potensi besar ketika kita lakukan pembinaan seperti itu, sudah kita potret itu ya dari 6 orang itu ya tentunya terbaik ya kita pilih. Nah, kelihatannya Isra punya potensi cukup besar juga untuk tingkat provinsi ini bahkan nasional seperti itu. Kemudian setelah itu kami melakukan pembinaan, latihan sore hari kurang lebih 3 atau 2 kali seminggu seperti itu untuk ikut seleksi tingkat kota. Kemudian tingkat kota 6 orang itu masuk lagi seleksi tingkat provinsi. Dan provinsi alhamdulillah Isra terpilih untuk putranya masuk tingkat nasional seperti itu. Pak Kepala Sekolah mohon izin. Ini Isra ini tadi ya pas Kepala Sekolah bilang ada 6 itu dari sekolah ini? Iya, betul. Oh. Iya. Jadi kan seleksi dari sekolah dulu nih, seleksi tahap sekolah. Jadi seleksinya lumayan berat juga, ketat seleksinya termasuk pengetahuan ya. Jadi kalau misalkan dia punya basic yang bagus tapi pengetahuannya emang khususnya tentang Pancasila itu kurang memadai, itu biasanya kita akan lebih jadi komprehensif seleksinya seperti itu tesnya. Gitu. Tinggi badan juga kita perhatikan seperti itu. Berat badan juga kan
ada postur ideal ya untuk paskibra itu. Jadi kita perhatikan kalaupun nanti berat badan misalkan kelebihan nih, biasa kita ada proses latihan biar berat badannya ideal. Kalau kurang itu kita juga treatment seperti itu. Nah kebetulan Isra dari sisi postur itu memang ideal.